Mbak Nia, Mbak Nia ke freeze kayaknya. Mbak Nia, halo Mbak Nia. Iya, iya, Oke, Mas kita Rangga. mulai ya Mbak. Baik. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa berjumpa kembali, berkumpul kembali dalam acara webinar bersama Muji Santosa Training and Consulting pada hari ini, Jumat tanggal 18 Desember 2020. Izinkan saya Bapak Ibu menemani diskusi ini sampai dengan 1,5 jam ke depan. Saya Rangga dari BPBJ Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Hari ini kita akan membahas materi mengenai kontrak payung dengan narasumbernya salah satu Sri Kandi Pengadaan, Mbak Nia Afriana. Beliau adalah berasal dari instansi Rumah Sakit Marzuki Mahdi, Bogor. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti webinar di MS Training Consulting pernah membahas tentang bagaimana konsolidasi pengadaan, bagaimana tender itemize, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita bahas kembali tentang kontrak payung yang biasanya sering dilaksanakan di sektor kesehatan. Dan telah hadir bersama kita juga guru kita bersama, Pak Muji Santosa. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, jadi banyak memberikan waktunya untuk berbagi terkait pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa. Kemudian juga yang setia menemani kita di belakang layar, Prof. Muklis. Mudah-mudahan beliau juga sehat, jadi bisa terus melaksanakan acara-acara terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan ketentuan webinar pada sore hari ini. Jadi webinar ini kita bagi 2 sesi. Yang pertama nanti penyampaian materi dari narasumber. Kemudian yang kedua adalah diskusi atau tanya jawab terkait materi yang disampaikan. Lalu bagaimana jika ingin bertanya? Silakan klik tombol raise hand, ada di kolom partisipan. Nanti yang diberikan kesempatan oleh moderator untuk bertanya, silakan mengajukan pertanyaan. Bisa juga Bapak Ibu tuliskan di chat. Jika ada waktu, nanti saya akan bacakan. Seperti itu. Baik, sebelum memulai kegiatan ini, satu lagi mohon maaf terkait dengan sertifikat kehadiran. Nanti 20 menit atau setelah materi dari narasumber kita akan sampaikan link untuk daftar hadir. Silakan diisi, hanya mereka yang mengisi link daftar hadir yang akan mendapatkan sertifikat. Seperti itu mungkin Bapak Ibu terkait ketentuan pada webinar sore hari ini. Baiklah, sebelum memulai kegiatan, mari sama-sama kita berdoa agar kegiatan ini memberi manfaat untuk kita, dan yang lebih luasnya lagi agar situasi pandemi ini lekas berlalu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, tanpa membuang waktu lagi, selanjutnya saya persilahkan dengan hormat kepada Mbak Nia Afriana untuk menyampaikan materi tentang kontrak payung. Monggo Mbak, dipersilahkan. Terima kasih Mas Rangga. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Muji dan tim yang telah memberikan kesempatan saya untuk sharing kali ini. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang rasanya saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu hari ini. Ini seperti ini ya, mengobati rasa rindu saya, ngobrol-ngobrol pengadaan. Kan sejak pandemi lockdown terus nih, nggak kemana-mana. Baik, bisa dimulai screen-nya. Suara saya jelas ya, Pak Rangga? Jelas, Pak, jelas. Baik, Bapak Ibu.
Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kontrak payung. Sebetulnya sih saya hanya sharing aja apa yang pernah saya alami. Nanti mungkin di sini ada Pak Muji dan Pak Muklis ya, mungkin nanti bisa memperkaya diskusi kita kali ini. Kontrak payung dasar hukumnya screen. Yang pertama Perpres pasal 27. Di situ disebutkan salah satu metode kontraknya itu yaitu kontrak payung. Kemudian kontrak payung juga ada dalam Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Lalu kontrak payung itu apa sih yang disebutkan kontrak payung itu? Kontrak payung itu merupakan kontrak harga satuan dengan periode waktu tertentu untuk barang jasa yang belum dapat ditentukan volume dan atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani. Artinya yang diikat di sini adalah harga satuannya, sedangkan volume dan waktu pengiriman belum diketahui, jadi belum diketahui secara pasti. Jadi yang dipastikan di sini adalah harga satuan dari barang atau jasa tersebut. Lanjut. Tujuan daripada kontrak payung adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses serta administrasi pengadaan. Atau ini kita tahu sendiri ya, dalam pengadaan itu, dalam proses administrasi pengadaan itu agak-agak ribet ya, mulai dari penyusunan dokumen, mulai dari perencanaan, penyusunan dokumen, lelang dan segala macamnya. Nah itu kadang-kala sangat menyita waktu. Bayangkan dalam satu institusi ada ribuan paket, ratusan mungkin ribuan paket kalau satkernya besar, itu memerlukan waktu dan energi yang sangat besar. Nah melalui kontrak payung ini kegiatan tersebut bisa dikurangi, direduksi, sehingga energi kita bisa lebih fokus bisa dialihkan ke hal-hal lain yang lebih produktif lagi. Yang berikutnya adalah memperoleh cost reduction atau menurunkan biaya agregasi belanja karena dilakukan agregasi belanja. Nah ini biaya ini biasanya orang menilai hanya biaya dari rupiah, sebetulnya tidak ya. Proses pengadaan itu kan memerlukan misalnya listriknya, ATK-nya, kemudian tenaga dan segala macam, tenaga kerjanya dan segala macamnya. Nah dengan kontrak payung ini, kegiatan-kegiatan itu, biaya-biaya itu bisa direduksi atau diminimalisir. Kemudian yang berikutnya, yang tak kalah penting adalah menjamin ketersediaan supply untuk jenis barang jasa tertentu atau yang bersifat mendesak. Ini biasanya untuk kalau di rumah sakit ini, contohnya misalnya obat ya, obat, makanan pasien, itu kan sesuatu yang tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda, barang sedikit pun harus selalu ada. Reagen, seperti itu. Nah, dengan kontrak payung, hal-hal tersebut, risiko-risiko ketersediaan suplai itu bisa diminimalisir, bahkan ditiadakan, karena kita sudah berkontrak beberapa tahun ke depan. Gitu. Jadi, biasanya nih, bulan-bulan Desember ini nih masa-masa kritis nih, Pak, Bapak Ibu. Kita sudah mau habis, tetapi penyedia yang baru belum dapat. Nah ini masa-masa kritis nih Desember Januari ini. Nah dengan kontrak payung hal tersebut bisa dihilangkan. Nah kemudian adanya kepastian usaha bagi penyedia. Ya ini udah pasti ya, penyedia udah dapat kontrak 3 tahun misalnya 2 tahun. Nah dia tinggal melaksanakan pekerjaannya aja selama 2 tahun, dia sudah punya pekerjaan selama 2 tahun, sudah tenang. Yang berikutnya Bapak Ibu, pengelolaan pengadaan yang lebih baik untuk pengadaan yang bersifat berulang atau volume kecil. Ya ini seperti tadi saya sampaikan, contohnya untuk makanan pasien kalau di rumah sakit, atau mungkin kalau di sekolah itu mungkin ATK atau bahan ajar seperti itu. Kemudian
tujuan yang terakhir ada pengolahan rantai suplai yang lebih baik. Jadi dengan kontrak payung ini, kebutuhan yang bersifat berulang, kebutuhan yang bersifat tetap, selalu dibutuhkan, itu akan terpenuhi dengan baik, dengan pasti gitu. Yang berikutnya. Ini Bapak Ibu kriteria yang dapat dimasukkan dalam kontrak payung, karena tidak semua kriteria bisa dilakukan dengan kontrak payung. Yang pertama adalah waktu dan volume barang yang dibutuhkan belum dapat ditentukan. Jadi volumenya belum tahu nih, kayak kalau di saya itu obat. Nah, obat ini kan kebutuhannya itu berdasarkan pola penyakit. Contohnya aja tahun kemarin itu belum ada COVID ya. Kita belum memerlukan obat-obat untuk penanganan COVID. Tapi begitu ada COVID, tiba-tiba kita butuh obat itu untuk penanganan COVID. Nah, jadi volumenya itu belum bisa dipastikan. Obat yang tadinya dibutuhkan sedikit, tiba-tiba ada penyakitnya datang, tiba-tiba menjadi banyak. Nah, dengan kontrak payung, hal tersebut bisa diminimalisir. Kemudian yang berikutnya adalah spesifikasi barang dan jasa sudah pasti. Ya. Jadi barang yang bisa masuk kriteria ini adalah barang-barang yang sudah pasti spesifikasinya, sudah jelas, sudah tidak diperdebatkan lagi. Kemudian barang jasa yang dibutuhkan secara berulang. Nah, kebutuhan barang itu kebutuhan rutin. Kebutuhan rutin kalau di rumah sakit itu obat, makanan pasien, atau kalau di jasa itu jasa pengamanan, jasa cleaning service. Nah, itu kan harus selalu ada ya, apalagi untuk ruangan perawatan pasien. Nah, kriteria itu yang bisa dilakukan dengan kontrak payung. Yang berikutnya adalah item barang jasa merupakan item yang mudah didefinisikan. Jadi, kalau barang itu barang yang sulit, misalkan teknologinya tinggi, cepat berubah, misalnya laptop ya. Misalnya sekolah memerlukan laptop setiap tahun untuk siswanya. Nah, ini kayaknya kurang pas jika dimasukkan di dalam kontrak payung, karena laptop itu suatu barang yang teknologinya cepat berubah, harganya cepat berubah. Misalnya tahun ini Pentium 4, tahun depan itu udah belum tentu barang yang kemarin itu ada lagi di tahun berikutnya. Jadi kurang pas jika dimasukkan di kontrak payung. Jadi yang pas dimasukkan di sini adalah barang-barang yang mudah didefinisikan, barangnya banyak, cenderung harganya cenderung stabil, tidak terlalu fluktuasinya tuh tidak terlalu tinggi seperti itu. Yang berikutnya. Jenis kontrak, ada 4 jenis kontrak payung yang bisa kita gunakan. Yang pertama, satu pengguna untuk 1 tahun. Jadi satu satker masanya 1 tahun. Contohnya misalnya untuk obat, makanan pasien, ini bisa nih menggunakan ini. Kemudian satu pengguna untuk beberapa tahun. Nah, ini juga obat juga bisa, tapi jangan terlalu panjang ya. Kemudian apalagi yang bisa di sini? Misalnya gas medis, nah bisa nih. Kemudian banyak pengguna untuk 1 tahun. Nah, ini biasanya yang kita sebut konsolidasi ya. Jadi beberapa satker bergabung di satu pengadaan untuk 1 masa 1 tahun. Di Kementerian Kesehatan ini kita sudah pernah melakukan tahun 2018 itu kita kontrak konsolidasi selama 1 tahun kontrak payung untuk gas medis sama pengangkutan limbah B3. Nah, yang berikutnya banyak pengguna untuk beberapa tahun. Nah, ini juga konsolidasi. Jadi kita di Kementerian Kesehatan melakukan konsolidasi dengan beberapa rumah sakit vertikal yang Jabotabek, kalau nggak salah,
13 rumah sakit, 13 atau 14 gitu. Tahun 2020 kemarin ini melakukan konsolidasi untuk beberapa tahun untuk pengadaan gas medis. Kalau nggak salah 3 tahun. Jadi ini tahun kedua nih, tahun 2020. Ini masuk tahun kedua 2021. Jadi pada Desember ini kami melakukan evaluasi terhadap kinerja penyediaannya setahun kemarin. Alhamdulillah baik. Jadi kita bisa melanjutkan ke tahun 2021. Jadi udah PPK-nya udah anteng deh, udah nggak usah repot-repot lagi. Tinggal melanjutkan kontrak yang kemarin. Harganya tetap seperti itu. Baik, lanjut. Nah, jenis pengadaan apa saja yang bisa dilakukan dalam kontrak payung? Ini semua jenis pengadaan bisa dilakukan menggunakan kontrak payung, mulai dari pengadaan barang, pengadaan jasa konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, kemudian pengadaan jasa lainnya. Semua bisa dilakukan menggunakan kontrak payung asal keempat kriteria yang tadi masuk ke dalam kriteria kontrak payung. Yang berikutnya. Ini contoh ya Bapak Ibu. Contoh untuk pengadaan barang, ini ada pengadaan obat. Pengadaan obat, kita berkontrak, yang dikontrakan itu adalah harga satuannya di muka, kemudian kita setahun, misalnya untuk setahun. Nah, nanti kita tinggal ini aja, tinggal pesan-pesan aja. Pesan-pesan, kemudian kita berkontrak menggunakan kontrak pesanan ya, kontrak payungnya kan di depan tuh kontrak harganya, tetapi untuk kontrak pelaksanaannya kita membuat kontrak lain berdasarkan pesanan kita. Nah, kemudian ada lagi jasa boga. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan kontrak payung. Kami sudah melakukan kontrak jasa boga, kontrak payung untuk jasa boga ini yaitu untuk makanan pasien. Tahun-tahun sebelumnya kami melakukan untuk makanan pasien kami menggunakan bahan makanan pasien. Jadi kita beli bahan makanan mentah, kemudian instalasi gizi yang memasak. Nah, itu sering terkendala dengan penyedia yang telat datang, telat ngirim barang, terus barang tidak sesuai. Kemudian ada saat-saat kritis di bulan-bulan Desember. Biasanya ini sangat kritis. Ajuan yang untuk 2021 atau tahun berikutnya tuh belum sampai ke OLP, SP-nya, ini sudah mau berakhir, tahun ini sudah mau berakhir. Bahkan kita pernah melakukan akhirnya bulan Januari karena belum ada proses lelang berikutnya, akhirnya bulan Januari kita melakukan dengan pengadaan langsung dulu. Jangan sampai pasien nggak dapat makanan. Nah, dengan kontrak payung hal itu tidak terjadi karena di bulan Desember setelah dievaluasi penyediaannya bagus, kinerjanya, ya sudah tinggal lanjut ke berikutnya. Nah, yang berikutnya ini contoh material. Ini untuk bangunan ya, misalnya selama ini kita kan melalui lelang tuh prosesnya lama. Nah, misalnya kalau untuk betul-betulin yang kecil-kecil di bangunan sekolah misalnya atau di kantor, genteng bocor atau bangunan yang rusak yang kecil-kecil kan tidak harus melalui penyedia lagi, kita tinggal pesan kemudian dikerjakan oleh PSRS misalnya. Kita tinggal pesan barang-barangnya aja karena kita sudah berkontrak di depan misalnya 50 item bahan bangunan, pasir, semen, paku, dan segala macam. Diikat harganya di depan, kemudian kita tinggal menggunakan, tinggal mesen aja. Gitu. Yang berikutnya, contoh yang berikutnya adalah, wow, internetnya. Yang berikutnya, contoh jasa konsultasi ini, contohnya penasihat hukum. Atau kalau di kami itu biasanya ada KAP, kantor akuntan publik. Itu kan setiap rumah sakit wajib diperiksa oleh KAP setiap tahunnya. Nah, kami insya Allah tahun ini baru memulai nih kontrak payung, KAP menggunakan kontrak payung selama insya Allah
3 tahun ke depan. Karena ini juga nyarinya nggak gampang, mencari KAP yang baik gitu ya. Ini udah merupakan kebutuhan tahunan. Yang berikutnya jasa konsultasi penyiapan proyek strategi nasional. Ini bisa juga digunakan kontrak payung. Atau di Kemenkes nih sudah ada kalau nggak salah jasa travel agent. Hotel ya, berkontrak dengan hotel di seluruh Indonesia. Jadi pada saat satker Kemenkes misalnya rapat di Manado, nah kita menggunakan hotel yang ada di sana yang sudah berkontrak dengan Kemenkes. Nah, tentu harganya jauh berbeda dengan harga yang umum. Itu kan lebih hemat jadinya. Ya, berikutnya. Ini Bapak Ibu langkah-langkah, bagaimana langkah-langkah kita dalam membuat atau jika ingin berkontrak payung. Yang pertama adalah kita harus mengadakan rapat persiapan. Kemudian hasil rapat persiapan ini outputnya adalah berupa kerangka acuan. Kerangka acuan kemudian oleh PPK dituangkan dalam bentuk spek, HPS, dan rancangan kontrak. Kemudian diserahkan ke Pokja. Pokja melakukan proses pemilihan. Kemudian setelah mendapatkan penyedia, kembali ke PPK untuk jika PPK menyetujui, kemudian PPK menandatangani kontrak dengan penyedia. Kemudian tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan inilah peran PPK sangat dibutuhkan untuk menilai kinerja dari penyedia. Karena hasil evaluasi kinerja inilah yang akan digunakan sebagai dasar untuk kelanjutan di periode-periode berikutnya. Nah, lanjut. Apa yang kita bahas pada saat rapat persiapan? Lanjut, Pak. Nah, pada saat rapat persiapan, pihak-pihak yang terdekat adalah terutama user ya, user, PPK, atau pihak lain yang terkait. Kita duduk bersama untuk menentukan output yang diharapkan, kemudian waktu pelaksanaannya bagaimana, jadwalnya bagaimana, kemudian pembiayaan, speknya, dan semuanya dibahas di situ. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, kemudian outputnya merupakan kerangka acuan yang akan digunakan PPK untuk melakukan pemilihan selanjutnya. Ini contoh spesifikasi jasa keamanan. Jadi ada dua kalau di jasa keamanan itu ada 2 item ya, ada yang bisa berubah dan ada yang tidak. Yang bisa berubah adalah misalnya upah minimum UMP ya. UMP itu kan kita tidak bisa mengendalikan UMP. UMP itu merupakan kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing. Nah, kita mengikuti ketentuan dari mereka. Jika mereka naik ya kita harus ikut naik gitu. Nggak boleh kita tidak dinaikkan karena akan menyalahi aturan. Tetapi ada yang tidak boleh berubah, yaitu manajemen fee-nya itu tetap dari tahun pertama sampai tahun terakhir nanti itu tidak berubah. Nah, contoh spek di sini adalah jadwal jaga satpam. Ini kan tiap tiap satker berbeda-beda ya. Kalau di rumah sakit jadwal jaga di IGD itu harus 24 jam harus ada yang jaga. Nah, harus ada 3 shift di situ. Tetapi kalau di tempat yang lain seperti di perkantorannya, di KPPS seperti ruangan kami di kantor di belakang, itu hanya pagi sama malam. Sama malam aja 2 shift di situ. Jadi beda-beda tergantung kebutuhan. Kemudian jumlah personil yang dibutuhkan, kualifikasi personil, perizinan dan peralatan yang dimiliki, dan lain-lain. Juga jangan terlupa pelatihan yang harus dilaksanakan oleh personil tersebut. Kalau di rumah sakit itu kan harus ada pelatihan K3, pelatihan tentang kesehatan dan lain-lainnya, karena dia akan bertugas di rumah sakit. Nah, apakah pelatihan itu mau dimasukkan
ke penyedia atau rumah sakit sendiri yang menyelenggarakan. Nah, itu harus dipikirkan. Kalau memang mau diserahkan ke penyedia, berarti komponen biaya pelatihan itu harus dimasukkan di sini, di unsur biayanya ini. Nah, kalau mau diserahkan ke rumah sakit, ya berarti itu keluar dari unsur biaya tersebut. Lanjut, ini contoh lainnya adalah jasa. Lanjut. Ini jasa kebersihan gedung. Nah, ini jasa kebersihan ada komponen pekerjanya, ada komponen manajemen fee, ada peralatan lainnya, ada pajak. Nah, ini juga sama. Ini mirip dengan jasa pengamanan. Kemudian ini sama kayaknya. Ini nanti ada pelatihan ya. Pelatihan juga harus masuk di sini atau mau diselenggarakan oleh rumah sakit. Nah, itu jangan ketinggalan. Ini kayaknya pelatihannya belum masuk. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya adalah, oh tadi nih, jasa pengamanan. Gajinya sesuai UMP, THR, BPJS. Nah, pengalaman kami, hal-hal ini jangan sampai ada yang kelewat kemudian dituangkan dalam draft kontrak, misalnya untuk pembayaran si penyedia, apa syarat-syarat pembayarannya. Nah, misalnya harus dicantumkan bukti pembayaran BPJS. Nah, itu jangan ketinggalan, karena kemarin kami ketinggalan tidak mencantumkan bahwa penyedia harus menyerahkan bukti pembayaran BPJS, sehingga jadi temuan tuh si penyedianya tidak membayarkan BPJS untuk karyawannya. Nah, padahal seharusnya dia akan membayarkan BPJS itu ke pemerintah. Nah, karena tidak dibayarkan, jadi temuan. Dia berkilah, loh di kontrak kan nggak dibilang harus disetor, katanya gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu kelihatan sepele, tetapi harus sudah diperhitungkan oleh PPK di dalam draft kontrak. Yang berikutnya, ini pengadaan makanan pasien. Pengadaan makanan pasien ini penentuan harganya ini harus cermat, karena fluktuasi harga makanan itu agak sedikit naik. Jadi di situ harus diperhitungkan inflasi, kemudian kan pada saat-saat Lebaran, Natal itu harga naik, biasanya naik bisa sampai 20%. Nah, itu hal-hal seperti itu harus diperhitungkan dengan cermat agar harga satuan nanti yang ditayangkan bisa masuk gitu. Jadi si penyedia itu juga kan dia harus berhitung, karena ini misalnya 2 tahun atau 3 tahun. Makanya sebaiknya untuk yang makanan pasien tuh jangan terlalu panjang kalau menurut saya. 2 tahun itu udah maksimal, karena fluktuasi harga yang cukup tinggi. Apalagi misalnya kondisi politik yang tidak stabil itu sangat mempengaruhi juga terhadap harga. Oh iya, kalau untuk makanan pasien sepertinya tidak ada pajak ya. Yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, apa saja sih yang harus jadi perhatian dalam rancangan kontrak payung? Karena kontrak payung ini kan panjang ya, tidak ada yang setahun, ada yang panjang. Nah, apa aja yang harus kita perhatikan? Yang satu, masa pelaksanaannya. Itu harus dihitung cermat, melihat karakteristik barang atau jasa yang akan kita kontrakkan. Karena tiap barang atau jasa itu berbeda-beda sifatnya, sehingga mempengaruhi masa pelaksanaan. Untuk harga barang atau jasa yang fluktuasi nilainya tinggi, itu lebih baik tidak usah terlalu panjang masa pelaksanaannya, cukup setahun atau 2 tahun. Sedangkan untuk barang atau jasa yang harganya cukup stabil dan barangnya banyak, nah itu bisa tuh 3 tahun, jadi agak lama gitu. Nah, kemudian lihat lagi jadwal pekerjaannya, terutama untuk jasa ya, kayak di rumah sakit untuk jasa cleaning service misalnya. Cleaning service ini
jadwalnya berbeda-beda. Untuk di kantor, untuk di ruang ICU itu kan harus 24 jam. Harus selalu ada yang standby itu cleaning service tuh. Di ruang ICU, di ruang OK, di ruang IGD. Nah, itu harus menjadi perhatian lebih dibanding dengan ruangan-ruangan yang lainnya. Kemudian bagaimana program mutunya? Apa yang kita harapkan dari pengadaan itu? Apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan, semua harus tertuang secara rinci di dalam draft kontrak. Jadi pada saat draft kontrak itu tayang, si penyedia itu, calon penyedia itu sudah bisa melihat, memperkirakan, oh saya ini bisa ambil pekerjaan ini atau tidak bisa ambil, karena sesuatu yang tidak detail, tidak rinci, pada akhirnya akan menyulitkan kedua belah pihak pada saat pelaksanaan kontrak. Kemudian untuk pembayaran, apakah pembayarannya per termin, apakah sesuai barang yang dikirim, kayak misalnya obat, apa mau tiap bulan, atau sesuai barang yang dikirim, seperti itu. Kemudian sanksi-sanksi, bagaimana jika pengiriman terlambat, bagaimana jika pekerjaannya tidak baik, apakah diputus di tengah jalan bisa atau tidak, atau mekanismenya seperti apa. Jadi semua hal ini harus dituangkan di dalam kontrak, draft kontrak, sehingga pada saat pelaksanaan pekerjaan tidak ada kebingungan antara penyedia dengan PPK. Jadi satu kata gitu. Nah, hal ini untuk meminimalisir kemungkinan terjadi sengketa di kemudian hari. Sepertinya itu ya. Itu saja. Ya, Bapak Ibu. Demikian paparan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk selanjutnya kita bisa diskusi. Di sini ada Pak Muji juga, ada Prof. Muklis. Kita bisa diskusi sama-sama. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nia. Alhamdulillah 30 menit pas Mbak. Materinya padat, ringkas, padat. Dan sudah banyak teman-teman yang ingin bertanya Mbak. Kalau di chat sendiri tadi ada 7 orang tuh yang udah ngechat pertanyaan. Tapi kita fokus ke yang raise hand dulu Mbak ya. Yang raise hand dulu, silahkan untuk di-unmute. Yang pertama ada Ibu atau Mbak Novarina Dian Wardani. Silahkan di-unmute. Halo Mbak Novarina. Halo. Kalau belum ada, ke yang berikutnya ada dari Poltekkes ini. Andi Respito. Ya, silakan Pak Andi. Ya, baik. Terima kasih Mas Rangga. Ya. Terdengar suara saya, Mas? Jelas, silakan. Oke, baik. Saya mau tanya, kebetulan 2021 itu Satker kami untuk pertama kali mau pengadaan jasa security dengan cleaning service. Pas sekali, jadi cuma masalahnya itu usulan anggarannya itu yang disetujui kalau kita proyeksikan dengan kebutuhan kita cuma cukup untuk 6 bulan, Mas Rangga. Jadi kita kan sudah hitung kebutuhan cleaning service dan security-nya untuk skala kantor kita. Nah, kalau dipakai itu anggarannya cuma cukup 6 bulan. Kalau tadi saya ikut materinya jasa cleaning service dan security itu termasuk yang bisa dipakaikan kontrak payung gitu. Kebetulan kami juga baru, mohon penjelasannya dari Mbak Nia, bagaimana caranya, apakah nanti bisa dikontrak 1 tahun, tapi bentuknya kontrak payung, terus detailnya gimana, soalnya kami betul-betul baru sekali dalam hal ini. Terus misalnya kalau boleh nanti bisa nggak kami di-share contoh kontrak payung yang sudah pernah dibuat supaya ada gambaran detailnya buat kami. Itu Mas Rangga, terima kasih. Siap, terima kasih Mas Andi dari Poltekkes ya. Baik, Mbak Nia, itu pertanyaannya Mbak. Tadi kalau Mbak Nia paparan kan ada slide-nya itu ada 4 jenis tuh.
Ini 1 tahun, beberapa tahun. Nah, ini spesial nih Mbak, anggarannya cuma 6 bulan. Saya heran juga kok cuma 6 bulan ya. Kemudian yang 6 bulannya bagaimana? Apakah sudah ada alokasi yang kedua yang 6 bulan? Karena setahu saya minimal kan 1 tahun ya, kontrak payung itu 1 tahun. Tapi bisa aja kalau menurut saya kita berkontrak misalnya dengan 3 tahun misalnya. Tapi di situ disebutkan aja bahwa alokasi untuk sementara 6 bulan. Tapi harus dipastikan bahwa untuk bulan berikutnya harus dipastikan ada gitu. Bagaimana Pak Muji? Karena saya baru dengar juga nih. Ya, kita mencoba cari solusi lah sepanjang tidak korupsi ya. Jadi kita punya anggarannya hanya 6 bulan, kebutuhannya untuk setahun. Ya sudah, kita kontrak payung setahun, tetapi dengan kontrak yang disampaikan penanggapannya nanti ya, yang 6 bulan lagi nanti membuat kontrak aja lagi. Ya, kontrak payungnya seperti itu. Atau kontrak bersyarat. Kalau kontrak bersyarat 1 ya, seandainya nanti ada lagi anggarannya semester 2 ya, syarat itu menjadi bisa lagi gitu ya. Jadi pilihannya kontrak bersyarat atau kontrak payung lah. Ya, yang penting harus dijaga kewajaran harga. Mungkin begitu, atau ada yang punya pengalaman lain, silakan ya. Bagaimana Pak Andi? Ya. Mungkin apa namanya? Itu kemarin kan kalau yang ceritanya yang 6 bulan itu kemarin dapat dari rupiah murni, terus yang 6 bulan itu rencananya mau diambilkan dari PNBP kemarin. Jadi karena hitungan PNBP-nya masih belum belum ada gambaran pasti, jadi kemarin baru dapat 6 bulan itu dari rupiah murni. Tapi kalau berarti kalau saya simpulkan nanti kami membuat kontraknya 1 tahun, tapi di dalam klausul kontrak itu ada ini ya, kalau ada syarat-syarat khususnya, kontrak akan dilanjutkan apabila barangkali mungkin prestasi penyediaannya bagus, terus kemudian anggarannya ada gitu barangkali ya Mbak Ania ya? Iya betul. Ya, itu seperti halnya kita melakukan pradipa ya. Kan kita suka juga melakukan pradipa. Kita melakukan pradipa untuk 1 tahun, anggarannya belum pasti ada. Nanti ada poin atau ada item di situ disebutkan bahwa penandatanganan kontrak dilakukan setelah DIPA keluar. Nah, mungkin ini juga bisa seperti itu. Dana yang tersedia hanya untuk 6 bulan. Untuk dana selanjutnya bisa dilakukan penandatanganan kontrak yang selanjutnya setelah anggarannya keluar. Jadi jika anggarannya tidak keluar, tidak usah dilakukan lagi. Tapi menurut saya namanya cleaning service pasti keluar lah ya. Nggak mungkin di kantor nggak ada cleaning service sama jasa pengamanan ya. Ya. Betul Pak. Kebutuhannya memang termasuk kebutuhan yang penting. Terus berarti pengadaannya di 6 bulan itu sudah enggak perlu proses pengadaan lagi berarti ya nanti. Iya kan sudah kontrak payung di depan. Sudah kontrak payung di depan. Terus tadi di materi tadi saya baca yang bisa kontrak payung itu cuma kontrak harga satuan. Kalau saya baca-baca itu jasa cleaning service dan satpam itu ada beberapa yang memakai kontrak gabungan satuan dan lamsam, dan ya apakah itu kontrak payung bisa berlaku juga untuk jenis gabungan begitu? Kalau kontrak payung itu kontrak harga satuan. Jadi kalau cleaning service atau jasa pengamanan kita hitung per bulan aja, satuan bulan. Jadi kita bayar per bulan. Jadi kita hitungnya tuh orang bulan. Nah kemudian faktor misalnya chemicalnya, seragam, semua dimasukkan ke situ, kemudian dibagi rata per bulan. Kayak kan ada jasa ininya lagi pembayaran BPJS, pembayaran BPJS ketenaga kerjaan, kemudian kesehatan, itu dimasukkan di dalam unsur pembayaran tiap bulannya. Berarti harus harga satuan ya? Soalnya waktu ada pelatihan pembuatan. Ya, waktu ada pelatihan pembuatan HPS untuk manajemen building yang di sini juga sama timnya Pak Muji, waktu itu kan ada kalau buat cleaning service ada item biaya operasional gitu. Nah, kemarin kami bikin HPS-nya itu biaya operasional itu
gelondongan gitu, jadi bentuknya langsam. Berarti itu harus didistribusikan, dibagikan dalam per bulan gitu ya? Iya betul. Dimasukkan ke pembayaran yang tiap bulan itu. Dihitungnya per satuan tiap bulan. Ya, mohon izin Mbak Nia, nanti apa namanya? Nanti boleh nggak kami minta contoh kontraknya supaya ada gambaran, kalau boleh sih. Boleh. Nanti saya share nanti nomor lewat telepon saya Prof. Muklis, Mbak, atau ke saya. Ya, baik. Ya. Terima kasih penjelasannya Mas Rengga, Mbak Nia, Pak Muji. Makasih Mas Andi, selamat mencoba kontrak payung. Pak Muji ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, saya mau menggarisbawahi. Jadi yang manajemen fee tadi, itu yang dikatakan Bu Nia tadi lamsam. Lamsam artinya selama berkontrak setahun tidak ada perubahan. Cuman bisa dibayar per bulan. Jadi kontraknya ini gabungan, Pak. Satuan. Harga satuan dan lamsam. Yang lamsam adalah item manajemen fee. Item manajemen fee lamsam, tapi dibayar secara bulanan. Jadi kalau ada tambah tenaga kerjanya, tambah bahan habis pakai, itu tidak berubah manajemen fee-nya selama berkontrak. Misalkan kontraknya 1 miliar, manajemen fee-nya 70 juta. Ada tambah tenaga kerja atau tambah apa, sehingga kontraknya menjadi 1 miliar 50. Manajemen fee-nya 70 juta itu tetap 70 juta, Pak. Dalam satu kontrak itu. Tinggal dibagi 12 saja. Mungkin berapa itu? Sekitar 5 juta lebih sedikit lah per bulannya, misalkan begitu. Gitu. Itu mungkin yang perlu dipahami, Pak, ya, Pak Diris Pito. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih tambahannya Pak Muji. Tadi bisa dilihat kembali juga di slide yang Mbak Nia, bagaimana menyusun HPS. Yang Pak Muji tambahkan tadi, kan ada komponen pekerja, manajemen fee. Nah, manajemen fee-nya ini sistemnya adalah lump sum, tapi dibagi lagi per bulan. Jadi pada kasus betul. Pada kasus Mas Andi tadi ya dibagi 6 bulan dulu, nanti sisanya pakai yang Pak Muji tadi sarankan, kontrak bersyarat. Baik, terima kasih Pak Andi. Selanjutnya penanya kedua yang raise hand ada Pak Lukman Hakim, Pak. Silakan di-unmute, Pak. Baik, bisa didengar, Pak? Jelas. Baik, terima kasih Mbak Nia dan Pak Muji. Sebenarnya kalau kita bicara kontrak payung, ini sebenarnya salah satu strategi yang paling bagus nih Pak untuk menyelamatkan uang negara nih. Karena contoh-contoh seperti makan minum, ATK, biaya jasa cleaning service, jasa keamanan, itu kan hampir di setiap dinas seperti di kami Pak, itu setiap tahun selalu ada masalah pada saat melakukan tender. Nah, tahun 2001 Pak, 2021 kami mencoba untuk melakukan e-katalog lokal, Pak. Nah, e-katalog lokal terhadap makan minum, jasa keamanan, jasa cleaning service ini. Cuma ini kan ada salah satu strategi lagi dengan menggunakan kontrak payung. Mungkin masukannya, karena e-katalog lokal sudah kita coba, sepertinya agak ribet prosesnya. Untuk dengan strategi kontrak payung ini, yang jadi masalah biasanya kita kan ada di beberapa satker, Pak. Di beberapa satker seperti di dinas pendidikan, di rumah sakit, kemudian di Dispora. Untuk inisiasi kontrak payungnya sendiri atau pejabat tanda tangannya nanti itu siapa, Pak? Karena PAKPA-nya kan berbeda-beda. Yang pertama, kemudian yang ke halo? Ya, silakan. Ya. Jelas Pak, jelas. Ya, baik. Yang kedua Ibu, mungkin makanya dengan sistem kontrak payung yang akan kita lakukan non-e-katalog dan yang e-katalog lokal, yang mana sih yang lebih baik dan yang lebih efisien masukannya mungkin dari Ibu yang karena langkah yang kami coba sekarang baru hanya dilakukan dengan e-katalog lokal, tapi sepertinya prosesnya agak ribet juga gitu loh. Kemudian yang ketiga,
untuk pelaksanaannya sendiri, sebenarnya kan yang jadi permasalahan pelaksanaan kegiatan 1 tahun ini kan proses tendernya. Nah, apabila itu kontrak payungnya dilaksanakan 2 tahun, artinya kan nanti di tahun ketiga akan ketemu di akhir tahun lagi gitu loh. Nah, bisa tidak di masa pelaksanaan kontrak payung ini dilakukan 1,5 tahun gitu. Jadi pada saat proses perpanjangan kontrak payungnya itu bisa di pertengahan tahun. Jadi nggak dilema lagi antara PPK pejabatnya belum ditunjuk, SK-nya belum ada berlaku, pergantian atau gimana itu. Apakah bisa itu di 1,5 tahun? Jadi di pertengahan, biasanya itu kan di pertengahan itu kendala tidak ada tidak ada permasalahan di pejabat. Biasanya sih yang sering masalah itu PPK-nya, yang banyak alasan ini itu, sehingga untuk dilaksanakan kontrak payung itu selalu aja ada itu yang bisa tanyakan dulu. Mohon masukan dan sarannya demi kebaikan kita. Yuk. Terima kasih Mas Rangga, Bu Nia. Assalamualaikum. Pak Lukman dari mana, Pak? Instansinya dari mana, Pak? Dari UKBBJ Provinsi Riau. Oh, Riau ya. Oke, siap. Mbak Nia, Biro ada 3, Mbak. PBJ Provinsi Riau. Oke, siap. Ada 3 pertanyaan, Pak. Ya. Silahkan. Ya, baik. Ini pertanyaan pertama tentang beberapa satker bergabung di KPPJ Riau ya Pak ya. Kami di Kementerian Kesehatan pernah melakukan yang namanya konsolidasi. Jadi menurut saya Bapak bisa melakukan melalui konsolidasi. Kan ada beberapa satker di bawah Bapak. Nah, yang penting adalah barang tersebut mempunyai kesamaan. Jadi semua memerlukan barang itu. Barangnya sama, jenisnya sama, kriterianya sama, diperlukan oleh beberapa satker, kemudian kita melakukan konsolidasi. Siapa PIC-nya? Nah, PIC-nya ini bisa ditunjuk, siapa saja bisa jadi PIC. Contohnya, kami untuk pengadaan pengangkutan limbah medis, limbah B3. Ini PIC-nya adalah Rumah Sakit Kanker Damais. Nah, PIC ini dituangkan dalam SK Dirjen untuk penunjukan PIC. Nah, kemudian semua kebutuhan satker diajukan ke PIC tersebut. Dikumpulkan tuh limbah medis kan macam-macam nih. Ada yang limbah non B3, ada limbah macam-macam ya, dikumpulkan jadi satu, dianalisis, kemudian yang bisa dilakukan konsolidasi, dilakukan, yang tidak dikeluarkan dari kelompok itu, kemudian si PIC tersebut melakukan lelang, tender. Kita mengikuti dari jauh. Pada saat kita evaluasi, diundang sama-sama. Kadang-kadang diundang karena kayak COVID seperti ini, kita lewat Zoom aja biasanya. Nah, mereka lah yang melakukan melakukan pelaksanaan lelangnya. Kemudian setelah mendapatkan pemenang, kita yang dikembalikan, ada berita acaranya, kemudian dikembalikan ke masing-masing satker bahwa inilah pemenangnya. Siapa yang bertanda tangan kontrak? Yaitu yang punya anggaran. Jadi masing-masing PPK dari masing-masing rumah sakit menandatangani kontrak tersebut. Tetapi dengan harga yang didapatkan dari harga konsolidasi tadi, gitu. Kemudian yang berikutnya, lebih efisien mana kontrak payung dengan dengan katalog lokal ya? Nah, mungkin dua-duanya itu ada kelebihan kekurangan kalau menurut saya. Kalau saya sih belum pernah ya mengalami e-katalog lokal, tetapi dalam bayangan saya yang sekarang terjadi di e-katalog LKPP itu kan tidak semua barang yang ada di e-katalog itu dibutuhkan oleh masing-masing satker. Kadang kita hanya butuh 1 item, 2 item. Jadi yang lain tidak kita butuhkan gitu. Tetapi kalau kontrak payung itu memang barangnya yang dilelangkan itu memang barang-barang dan jasa yang betul-betul kita butuhkan. Jadi penyedianya udah pasti barangnya bakalan kebeli gitu, seperti itu. Itu menurut saya ya, karena terus terang aja saya belum pernah mengalami ini kontrak e-katalog lokal. Nah, kemudian yang berikutnya pelaksanaan
Tadi apa yang ketiga? Lupa. Yang ketiga, bisa nggak Mbak kontrak payungnya itu cuma 1,5 tahun Di karena tengah-tengah. transisinya? Oh, Iya, betul. di tengah-tengah ya. Ya, kalau menurut saya gini ya Pak ya. Kalau di tengah-tengah itu kan kita terkait dengan mata anggaran ya. Kalau di DIPA itu kan berlakunya 1 tahun ya, tidak ada DIPA yang 1,5 tahun atau melebihi 1 tahun ya. Biasanya DIPA itu per tahun, Desember, Januari sudah ganti DIPA. Nah, soal pergantian, saya juga seperti itu Pak. Di Desember ini kami sudah tanggal 31 nanti, itu kan tidak ada, masih PPK yang lama, nggak masalah, yang tanda tangan adalah PPK yang lama. Kemudian nanti pas pelaksanaan Januari PPK-nya ganti, ya tinggal serah terima pakai berita acara pekerjaan, sampai mana pelaksanaan pekerjaannya, mana yang belum, mana yang sudah, tinggal dibuatkan berita acara dari PPK lama ke PPK baru. Karena saya belum mendengar ya ada mata anggaran, ada apa namanya, anggaran DIPA yang melebihi yang 1,5 tahun gitu. Karena setahu saya DIPA itu kan Desember berakhir, mulai lagi Januari seperti itu. Jadi saran saya ya nggak masalah Pak, nanti tanda tangan tetap PPK yang lama di Desember tanggal 31 atau tanggal 30. Nah Januari misalnya ganti PPK, ya udah tinggal bikin berita acara serah terima pekerjaan aja seperti memori jabatan gitu. Itu Pak menurut saya. Baik, makasih Mbak Nia. Pak Muji ada yang mau ditambahkan Pak? Ada ya, 3 ini. Yang sampaikan Bu Nia tadi sudah memenuhi ya. Tapi saya cuma menegaskan aja bahwa di pengadaan secara bersama-sama ya, PIC tadi Bu Nia nyebut PIC. Ya itu memang diperlukan Pak konsolidatornya lah namanya. Jadi setiap pengadaannya itu ada namanya konsolidatornya. Siapa yang ditunjuk sebagai konsolidatornya atau PIC-nya itu yang berperan untuk keberhasilan pelaksanaan pengadaannya. Berikutnya tadi Pak, pilihan antara kontrak payung atau kontrak katalog lokal, mana yang lebih bagus ya? Itu tergantung situasinya. Kalau situasinya tadi yang katalog lokal kurang dibutuhkan ya kurang bermanfaat. Tetapi kalau katalog lokal ini bisa memenuhi semua kebutuhan ada terwadah di sana ya nggak perlu lagi kontrak payungnya. Itu pilihan aja Pak, pilihan strategi ya, mana yang paling bagus ya. Tidak harus ya. Jadi bisa dipilih aja. Yang 1,5 tahun tadi ya kalau memang kebutuhannya kontrak payungnya cukup 1,5 tahun juga bisa juga. Ya, tergantung kebutuhannya. Dengan demikian pengadaan untuk misalkan yang tahun 2021 ini harusnya bisa dimulai di bulan September atau di bulan Agustus, tapi eksekusinya nanti per Januari 2021. Begitu seharusnya bisa, masih. Ya, terima kasih Pak Muji atas tambahannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya inti dari apa yang Bu Nia dan Pak Muji sampaikan tadi, pengadaan ini bukan sekedar proses pemilihan. Jadi dari identifikasi kebutuhannya ya harus dirancang dengan sebaik mungkin. Jadi kita bisa tentukan tuh tadi mau pakai kontrak payung atau e-katalog lokal, kemudian mau 1,5 tahun atau berapa tahun seperti itu. Bapak Ibu mengingatkan di kolom chat sudah dibagi link untuk presensi kehadiran sekaligus mendapatkan sertifikat. Jangan lupa untuk diisi 20 menit setelah acara linknya akan ditutup. Jadi silakan diisi bagi yang membutuhkan sertifikat. Kita berlanjut ke yang raise hand berikutnya, masih ada 4 orang. Berikutnya ada Ibu Sustiwati. Silahkan Bu, di-unmute. Siapa? Sudah bisa mendengar ya Pak ya? Dengar Ibu, dari mana? Ya, Assalamualaikum. Sahabat saya ini. Salam. Saya. Iya Pak. Saya Sustiwati dari Rumah Sakit Sarsita. Selamat sore Mbak Nia. Assalamualaikum Pak Muji, Pak Muklis, Mas Rangga. Salam. Iya. Ini saya sedikit ada pertanyaan. Hampir sama seperti yang disampaikan. Terima kasih oleh Pak Safri tadi. Ya, jadi di kami ada kontrak payung service maintenance Mbak Nia. Yang menjadi masalah adalah ini yang bertanda tangan ini KPA atau PPK yang semestinya gitu. Nah, di kami itu ada menjadi permasalahan ketika di tengah-tengah perjalanan kontrak payung tersebut itu ada negosiasi ulang sehingga ada beberapa item itu turun harga. Nah, di sini kan
kebetulan juga terjadi pergantian PPK. Nah, ini akan menjadi masalah ketika harga satuan tersebut berbeda. Nah, ini mohon disolusikan. Mungkin Pak Muji bisa kasih solusi atau mungkin Mbak Nia. Cukup demikian pertanyaan kami. Terima kasih. Langsung aja Mbak, kawannya sendiri kan Mbak? Iya. Siapakah yang akan menandatangani kontrak, KPA atau PPK? Nah, KPA bisa menandatangani kontrak, tetapi jika KPA menyerahkan kewenangannya kepada PPK, ya PPK yang menandatangani kontrak. Kalau di kami selama ini yang menandatangani kontrak adalah PPK, karena PPK sudah mendapat wewenang dari KPA untuk menandatangani kontrak. Nah, kemudian yang kedua tentang perubahan harga. Setahu saya kontrak payung itu harga satuan itu mengikat, jadi tidak bisa berubah di tengah jalan. Harga satuan mengikat. Yang tidak mengikat itu adalah volumenya. Volumenya bisa turun, bisa naik. Walaupun berganti PPK, tetapi harga kontrak itulah mengikat sampai kontrak itu habis. Beda dengan kontrak tahun majemuk ya, kan ada kontrak payung, ada kontrak majemuk. Nah, kalau di kontrak multi years atau yang biasa kita bilang multi years, itu harga bisa ada yang namanya ekskalasi harga ya, perubahan harga dengan persetujuan dengan perhitungan yang rumit lah, bisa dimungkinkan. Tetapi kalau dalam kontrak payung, setahu saya harga satuan itu mengikat di muka dan itu sampai akhir kontrak tidak bisa berubah. Soal masalah pergantian PPK nggak masalah, tapi kita tetap mengikat di dalam kontrak. Nah, kalau misalkan contohnya seperti saya ada gas medis ya, yang kita lakukan kemarin, nggak ikut ya kalau itu Joglosomar ya kelompoknya ya. Kita ada gas medis tahun lalu, konsolidasi, kemudian kontrak payung kan 3 tahun gas medis. Nah, kemudian ternyata di tengah jalan ada di tempat kami ini ada perubahan spek dari tabung yang kecil ke tabung yang sedang. Saya lupa tuh ya perubahannya itu. Tetapi itu tidak bisa dilakukan karena di kontrak itu sudah berkontrak speknya tuh seperti itu dengan tabung A misalnya. Karena kita kontrak harga satuan, ya sudah nggak usah dibeli yang tabung yang itu yang tidak dibutuhkan. Nah, untuk yang tabung kecil, saya membuat kontrak baru. Kontrak baru karena kebetulan harganya di bawah 200 juta, jadi saya melakukan pengadaan langsung dengan penyedia tersebut, penyedia yang sama dengan kontrak yang baru, spek baru, barang yang baru. Kontrak yang lama udah dibiarkan berjalan sampai selesai. Seperti itu, Mbak Susti. Mbak Susti, gimana Mbak? Atau Pak Muji, Pak? Silakan Pak. Wah, ini kalau yang tanya Bu Susti kan kok ngetes Bu Nia ini. Iya kayaknya. Sama orang Kemenkes nggak boleh saling nanya di forum lah. Ya, jadi yang boleh tanda tangan kontrak itu kan PA, KPA, PPK. Seandainya ditantang oleh KPA juga boleh juga, nggak apa-apa juga itu ya. Kalau ada pergantian ya diganti saja itu. Mengenai harga, kalau kontrak payung ini memang harga satuan, kecuali kalau yang disebut aturan, contohnya Pak UMR atau UMP. Jadi kalau UMP-nya naik, misalkan di bulan April UMP-nya naik, ya kita naikkan, kontraknya kita ubah. Jadi yang berdasar peraturan yang boleh, berdasar undang-undang atau peraturan yang harus naik, ya berarti kita naikkan kontraknya. Misalnya naik kontraknya 1 miliar, ternyata di bulan April naik, ya sudah menjadi 1 miliar 60 juta karena ada kenaikan UMR seperti itu. Ya itu mengenai harga tadi. Jadi harganya tetap, kecuali kalau ada perintah undang-undang atau peraturan yang harus disesuaikan harganya. Contohnya untuk tenaga kerja cleaning service-nya ya. Begitu aja. Terima kasih Pak Rangga, Bu Nia. Ya, terima kasih Pak Muji. Bu Sustiwati, oke Bu. Nanti diselesaikan secara adat lah ya dengan Mbak Nia. Baik. Kita lanjut ke mohon maaf ke Bapak Supriyadi.
Ada Pak Supriyadi, Pak? Boleh di-unmute dan dibuka videonya, Pak. Pak Supriyadi ada? Pak Supriyadi? Oh, mungkin nggak ada. Lanjut ke penanya berikutnya, Pak Dedi Damhudi. Oh, Pak Supriyadi sudah ada. Silakan Pak Supriyadi. Pak Supriyadi dulu ya, Pak Dedi. Ya. Ya, terima kasih Mas Rangga. Dari mana, Pak? Dari Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi, Pak. Oke, monggo Pak, silahkan. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Terkait dengan kontrak payung tadi, apakah mekanisme pemilihannya sama seperti misalkan kalau dalam masuk kriteria pengadaan langsung ya dengan pengadaan langsung, atau misalkan itu kriteria tender berarti juga harus tender atau bisa penunjukan langsung begitu ya. Mohon penjelasannya. Kemudian jenis barang yang dikontrak payungkan, apakah yang barang yang pembelian dengan e-purchasing itu bisa dikontrak payungkan? Ya. Terus kemudian di dalam dokumen untuk persiapan kontrak payung, yang lazim itu di IKP itu di LDP atau LDK itu ya, itu kan biasanya jenis kontrak harga satuan, terus kemudian dari cara pembayaran apa itu pembayaran tunggal dan seterusnya itu ya. Lah, istilah kontrak payung ini apakah perlu dimunculkan di situ atau di mana begitu? Terus yang terakhir terkait dengan durasi kontrak payung yang misalkan lebih dari 1 tahun, misalkan nanti ada terjadi kenaikan harga, apakah di dalam draft kontraknya bisa ditantumkan kalau terjadi kenaikan harga nanti akan disesuaikan tiap tahun begitu. Demikian, terima kasih Mas Rangga. Baik, sama-sama Pak Supriyadi. Ada 4 pertanyaan, Mbak. Tapi seperti yang terakhir tadi sebenarnya udah dijawab, ditanyakan beberapa kali ya terkait perubahan harga. Ya, baik silakan Mbak 1, 2, 3. Ya, baik Pak Supriyadi, mengenai mekanisme pemilihan ini sama seperti yang sudah ada. Kalau misalnya di bawah 200 kita bisa lewat pengadaan langsung. Tapi sebetulnya kan mau 200 juta, mau 50 juta, kalau mau dilelangkan juga nggak masalah ya Pak Muji ya. Kalau mau pengadaan langsung juga di bawah 200 juta ya silahkan, nggak apa-apa. Tetapi kan yang penting di situ ada unsur persaingannya itu. Jadi jangan bentang-bentang pengadaan langsung nunjuk ke 1 orang, tapi kita tetap minimal ngundang 3 orang lah. Jadi ada unsur itunya, unsur apa sih disebutnya teh? Persaingan harganya ya, unsur itunya tetap ada. Nah, kemudian pembelian e-purchasing dilakukan tadi menggunakan kontrak payung gitu. Sebetulnya kan e-purchasing yang kita lakukan sehari-hari di LKPP itu sebetulnya LKPP sudah berkontrak payung dengan penyedia. Kemudian kita melakukan pembelian ke penyedia-penyedia tersebut. Jadi yang sudah berkontrak payung di situ adalah LKPP-nya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya dalam kontrak payung dimunculkan perubahan harga ya tadi. Itu tadi sudah dijawab bahwa kontrak payung itu harga tidak boleh berubah, mengikat di muka. Jadi tidak berubah sampai masa pelaksanaan selesai. Yang boleh berubah adalah jika misalnya jasa pengamanan itu UMP-nya itu bisa berubah. Kalau peraturannya berubah. Kalau peraturannya tidak berubah, ya nggak usah berubah gitu. Untuk pengadaan barang ya harus tetap dari awal sampai akhir. Yang berubah itu volume. Yang belum diketahui itu kan volume sama jadwal pengirimannya seperti itu. Kalau harga mengikat dari awal. Kemudian yang tadi apa ya? Yang keempat, durasi lebih 1 tahun. Oh, yang tadi ya kenaikan harga sudah terjawab. Kenaikan harga, Mbak. Ya, Pak Supriyadi bagaimana? Pak Supriyadi jelas, Pak.
Kalau soal harga, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Muji. Pak Muji ada yang mau ditambahkan, Pak? Ada tambahan sedikit, klarifikasi sedikit. Ya, Bisa, silakan. Ya, monggo, yang belum Pak. jelas tadi. Oke, terkait dengan itu di dokumennya Pak, di dokumen pemilihan, biasanya di dalam LDK atau LDP itu ya, itu kan mencantumkan mulai dari jenis kontrak dan seterusnya itu ya. Apakah kontrak payung dicantumkan juga di situ, gitu, jenis kontraknya itu maksudnya? Jadi di SDP-nya juga kan ada khusus untuk kontrak payung Pak. Di SDP-nya sudah memang bentuknya untuk kontrak payung seperti itu. Iya, iya. Nanti terus mungkin satu lagi yang terkait dengan harga tadi, Bu. Ya. Terkait dengan harga yang misalkan lebih dari 2 tahun tadi, misalkan terjadi kenaikan harga di tahun berikutnya, begitu loh. Nah, apakah ini di kontrak dimunculkan, misalkan nanti di kontrak awal barunya lagi, apakah bisa direvisi begitu? Itu seperti yang saya sampaikan tadi, kontrak payung harganya mengikat di muka, jadi tidak bisa ada perubahan harga di selama masa pelaksanaan, misalnya mau 2 tahun, mau 3 tahun. Ya, kalau untuk memperjelas, boleh saja disebutkan di dokumen pengadaannya bahwa harga mengikat selama, misalnya kita mau buat 3 tahun, harga mengikat selama 3 tahun. Yang boleh berubah adalah volume sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Nia, sudah cukup jelas. Ya. Baik, Pak Muji ada yang tambahkan Pak? Oke, jelas, lanjut. Siap. Jadi Pak Supriyadi tadi mempertegas lagi yang disampaikan Mbak Nia dan Pak Muji, yang boleh berubah itu kalau memang yang aturannya wajib untuk diubah terkait misal UMP, UMR, nah itu kita sesuaikan. Tapi kalau selain itu yang Mbak Nia katakan diikat di awal harganya Pak. Jadi tidak boleh berubah. Oke, lanjut ke Mas Dedi. Silakan di-unmute. Ya, dari mana Mas? Baik, ya terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. BPBD ya. Silakan. Ya, simpel saja pertanyaan saya, karena saya pemula di Barjas, jadi perlu banyak belajar yang kepada para suhu-suhu Barjas, khususnya yang mengadakan webinar ini. Baik, saya mulai saja. Pertanyaan saya, apakah pengadaan di kontrak payung ini harus sama? Tadi kan bisa ada namanya konsolidasi. Apakah di dalam konsolidasi itu harus sama speknya maupun harganya yang bisa dikonsolidasikan itu? Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, yang menggunakan kontrak payung di bidang jasa, contohnya cleaning service itu, apakah harus instansi rumah sakit atau boleh instansi atau SKPD, UKPD yang lainnya? Contohnya misalkan di saya ada namanya jasa cleaning service hanya 2 atau 3 orang. Nah, apakah itu bisa menggunakan kontrak payung atau kontrak pengadaan jasa jasa orang dan perorangan lainnya? Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Oke Mbak. Ya. Ya Mbak, ada 2 Mbak. Ya. Baik Pak Dedi, terima kasih Pak Dedi. Yang pertama konsolidasi ya, mengenai spek dan harga. Ya Bapak, salah satu kriteria yang untuk bisa dikonsolidasikan adalah kesamaan spek. Kalau harga bisa berbeda, karena kan tiap SKPD atau tiap instansi itu suka dapat harga yang beda-beda. Seperti kami waktu di Kemenkes kemarin, waktu kita lelang gas medis, saya dapat harga 13.000 misalnya. Rumah sakit Darmais dapat harga 9.000. Nah, itu harga-harga itu dengan spek yang sama disatukan, kemudian dibuat rata-rata. Nah,
harga itulah yang dipakai sebagai HPS pada saat kita lelang. Ada juga kadang kita pakai harga yang terendah. Pernah juga kita menggunakan dari semua harga dari rumah sakit itu dikumpulkan, diambil harga yang terendah. Harga itulah yang dipakai. Tetapi yang jelas kita punya kesamaan spek. Itu yang pertama. Selain kesamaan spek, kalau kebutuhan kan bisa berbeda-beda ya. Nah, yang saya rasakan dengan konsolidasi ini, pengalaman kami kemarin, kami mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan pada saat kami mengadakan lelang sendirian. Itu jauh benar angkanya jauh. Kalau nggak salah, yang pengangkutan sampah itu spek saya 13.000 apa 16.000 gitu. Nah, konsolidasi dapat 9.000. Itu jauh sekali harganya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau konsolidasi kita ada hal yang membuat kita nyaman karena kita bersama-sama ya, melakukan bersama-sama, kita evaluasi sama-sama. Nah, itu kalau auditor datang tanya ini pengadaannya gimana, konsolidasi Pak, ini surat-suratnya. Udah tuh, bebas. Sudah tidak ribet-ribet lagi seperti itu. Nah, itu kan itu yang paling penting ya, rasa nyaman di kita. Jadi kita bekerja nyaman gitu. Kita bisa fokus ke pekerjaan yang lain, tidak ngurusin aja pengadaan. Nah, itu untuk konsolidasi, Pak. Kemudian untuk kontrak payung jasa cleaning service, sebetulnya semua instansi bisa melakukan kontrak payung untuk jasa pengamanan atau jasa cleaning service. Semua bisa, Pak. Bisa melalui kontrak perorangan atau melalui instansi. Kalau rumah sakit kan besar, jadi harus kayaknya lebih simpel melalui instansi daripada kontrak perorangan. Kalau cuma 2 atau 3 itu kan bisa juga berkontrak antara PPK dengan perorangan ya Pak ya, dengan orang tersebut. Di situ bisa aja disebutkan mau 2 tahun, mau 3 tahun nggak masalah. Di situ dituangkan aja di dalam kontraknya. Misalnya kalau ada kendali mutunya di situ, kalau Anda bekerja tidak baik, apa yang harus dilakukan oleh PPK, apa surat peringatan SP1, SP2, SP3 gitu, seperti itu. Nah, kemudian sudah ya Pak? Sudah 3 ya? Sudah selesai sudah, Pak? Mbak. Gimana Pak? Sudah. Ya. Gimana Mas Dedi? Oke, cukup. Pak Muji ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, saya menggarisbawahi aja bahwa dengan namanya kontrak payung, konsolidator, dan sebagainya, artinya meningkatkan volume. Dengan meningkatkan volume tadi, jadi apa? Reduce cost ya, mengurangi atau harganya menjadi lebih turun lagi ya. Yang biasa 14.000 menjadi 9.000. Yang kedua juga mengurangi kesibukan. Kita mengerti pengadaan itu jangan sibuk pengadaan, malah harusnya sibuklah pada kinerja. Kalau bulan Desember ini kalau bisa jalan-jalan lah ke Bogor, Kota Bogor dan sebagainya. Itu masih. Oke, terima kasih Pak Muji. Makan soto Bogor gitu ya di bawah Tugu Kujang, Pak. Jadi gitu Pak Dedi ya. Jadi strategi, silakan berstrategi pengadaan, jangan sibuk pengadaan seperti kata Pak Muji. Iya. Baik, Mbak, ini banyak di chat juga yang minta contoh kontraknya dan lain sebagainya, Mbak. Mungkin nanti bisa disusulkan ya, Mbak? Ya, baik, baik. Nanti Bapak Ibu bisa download di link materi tadi yang disampaikan oleh Prof. Muklis di chat. Silakan dicatat linknya, nanti kita masukkan di situ tuh bagaimana contoh SDP-nya, bagaimana contoh kontraknya, nanti bisa lihat di situ. Baik, masih ada 16 menit, Mbak. Masih ada yang raise hand ini. Mbak Dewi Utari, dipersilahkan. Mbak Dewi nggak nyetir kan, Mbak? Halo, Mbak Dewi. Nah, nggak nyetir kan, Mbak? Ya, terima kasih. Pertanyaan saya tadi, kalau kontrak payung itu harga yang mengikat gitu ya Mbak Ria ya. Bagaimana iya, kalau pengadaan material pekerjaan swakelola itu ada terjadi kelangkaan, misalnya untuk membuat unit precast itu terjadi kelangkaan pasir sehingga akibatnya harga itu jadi naik, apakah itu menjadi tanggung jawab penyedia yang sudah mengikat kontrak atau boleh harganya menyesuaikan?
Kemudian yang kedua, saat kita memasukkan dalam RUP, misalnya kontrak payungnya 3 tahun, itu bagaimana bisa tahu ketika tahun kedua atau tahun ketiga itu sudah dikontrak payungkan pada tahun pertama? Karena kayaknya di RUP hanya apa ya, terdapat untuk pengadaannya dalam tahun yang berkenaan seperti itu ya. Nah, mohon penjelasannya itu bagaimana yang di tahun kedua dan ketiga. Terima kasih, itu dari saya, pertanyaannya masih bingung. Baik, Mbak Dewi, terima kasih. Ada 2, Mbak Nia, gimana kalau terjadi kelangkaan nih? Ada. Iya, ini salah satu hal yang di luar dugaan ya, sama seperti halnya masker sekarang ya. Masker itu yang tadinya harga 24.000 sekarang bisa jadi, saya sempat ngalamin 300.000 satu box. Tapi kan itu keadaan darurat yang dinyatakan oleh Presiden ya. Ada surat pernyataan keadaan darurat dan itu diakui bahwa kita bisa membeli dengan harga segitu. Tapi kalau pasir misalnya kelangkaannya hanya di setempat, di sekitar setempat, itu saya juga agak bingung gimana nih. Tapi menurut saya itu harga tetap harga yang mengikat selama setahun. Jadi itu resiko ada di penyedia sebetulnya. Kalau di kontrak payung itu resiko ada di penyedia. Jadi dia harus bisa memperhitungkan tuh bagaimana jika terjadi kelangkaan barang, jika terjadi kenaikan harga. Oleh sebab itu pada saat kita membuat HPS, itu faktor-faktor itu harus dimasukkan dalam unsur yang harus diperhitungkan. Kenaikan inflasi, kelangkaan barang, itu seperti itu. Kira-kira seperti itu Mbak Dewi. Kemudian RUP, itu RUP tetap yang dicantumkan adalah yang tahun berjalan. Misalnya tahun 2020 ya tahun ini. Nah, tahun 2021 nanti dicantumkannya di tahun 2021. Siapa yang tahu ya, kan kita kan sudah tahu ya, kita bahwa kita berkontrak 3 tahun, KPA sudah tahu berkontrak 3 tahun. Nah, makanya untuk kontrak payung yang lebih dari 1 tahun itu harus dipastikan bahwa tahun berikutnya memang ada. Kalau kayak cleaning service, jasa pengamanan, kan itu udah pasti ada ya, nggak mungkin nggak ada. Nah, tapi kalau sesuatu yang belum pasti ada, sebaiknya nggak usah dilakukan kontrak payung. Sebaiknya kontrak payung 1 tahun aja kalau menurut saya. Terima kasih. Mbak Dewi gimana Mbak? Menarik juga nih kalau konstruksi bahan-bahannya dikontrak payungkan deh. Oke Mbak, sama-sama. Selamat jalan kembali. Baik, masih ada yang bertanya. Pak Muji mau menambahkan mungkin? Pak Muji masih gabung nggak ini? Oh, belum. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Mas Foryadi Setiama. Silakan Mas, dari mana? Halo. Ya, dari mana Mas? Oh, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan di KPBJ Kabupaten Oku Selatan. Silakan. Yang ingin saya tanyakan cuman satu, Bu Nia, apakah kontrak payung itu hanya terjadi pada penyedia berbadan usaha atau boleh untuk perorangan seperti jasa cleaning service maupun pengamanan seperti itu? Terima kasih Bu. Silakan Mbak. Ya, saya pikir boleh aja seperti tadi yang dicontohkan Pak Dedi ya tadi, bahwa kalau misalnya untuk satker yang tidak terlalu besar, hanya memerlukan jasa pengamanannya 4 orang, 3 orang, yaitu sebaiknya yang berkontrak antara yang bersangkutan dengan PPK, tidak usah pakai perusahaan yang sepanjang dia mempunyai NPWP ya, mempunyai NPWP.
Dan boleh kita berkontrak payung mau setahun, mau 2 tahun, nanti dituangkan aja di dalam SK untuk berapa tahun, seperti itu. Boleh aja kalau saya. Oke, terima kasih Bu. Panjang kualifikasi ini masuk ya kualifikasinya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Nia. Jadi boleh-boleh saja Mas Foryadi ya. Yang penting tadi Mbak Nia jelaskan sempat juga tadi program mutunya dicantumkan di kontraknya. Jadi jangan sampai ketika dia sudah dapat SP1, 2, karena kontrak payung nggak bisa diputus, enggak, tapi dijelaskan juga di klausul-klausulnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya masih ada 10 menit, Mbak. Mas Weli Ar-Rahman. Mas Weli, mangga. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan HPS itu kan kita sudah lihat bahwa harga satuan itu sudah jelas ya. Halo, clear ya? Ya, jelas. Lanjut, Mas. Harga satuan sudah jelas. Untuk menentukan bahwa kontrak payung itu dilelang atau tidak, itu mekanismenya seperti apa? Apakah itu di pagu kita itu seumpama contoh ini toner ya, toner ATK gitu ya. ATK di pagunya itu nilainya 300 juta kan gitu. Apakah berdasarkan itu yang dilelangkan atau bagaimana? Saya masih belum tahu untuk penentuan apakah lelangan atau tidaknya itu. Gitu. Itu aja dari saya. Terutama pada PPK. Saya dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian, Mbak. Oke, siap. Mbak Nia, gimana Pak? Sudah jelas pertanyaannya, Mbak? Sudah. Baik, tadi dibilang bagaimana menentukan lelang atau tidaknya. Ya kita tetap ke Perpres. Kita berpedoman kepada Perpres. Jadi jika untuk barang, kalau lebih dari 200 juta kita lelangkan. Kalau kurang dari 200 juta kita lewat pengadaan langsung. Untuk jasa konsultasi, kalau lebih dari 100 juta kita lelangkan. Untuk jasa konstruksi, lebih dari 200 juta kita lelangkan. Kita semua tetap berpedoman kepada Perpres. Nah, antara pagu dengan HPS itu kan suka beda ya Mas ya. Misalnya kayak di tempat saya nih, ada pagu untuk ATK 800 juta. Ternyata si usernya itu di dalam 800 juta ini ada pembagian lagi, ada yang untuk tinta, ada yang untuk ATK alat tulis, misalnya untuk kertas, pensil, dan segala macamnya. Oleh mereka dikelompokkan lagi pada saat mengajukan. Nah, dari situ bisa dilihat, kalau memang pagunya sama dengan HPS, ya berarti yang 300 juta tadi berarti harus lelang. Tetapi kadangkala pagu tidak sama dengan HPS, seperti itu. Sesuai dengan kriteria dan kebutuhannya. Seperti yang contoh di kantor saya, ATK 500 juta, buat tinta hanya butuh 160, ya udah saya lakukan dengan pengadaan langsung. Tapi buat ATK yang lain ternyata lebih dari 200, berarti saya lelangkan, seperti itu. Gimana Mas Yuli? Oke. Pak Mujid yang mau ditambahkan, Pak? Tadi saya off ya, apa masalahnya Pak Rangga? Ini terkait ini Pak, penentuan tender, kapan ditender, kapan dilelang, kapan pengadaan langsung. Ya, sebenarnya payung tadi lebih sederhana Pak, walaupun belum ada anggarannya harusnya sudah bisa ditenderkan. Misalkan nanti kita tahun 2002 untuk tahun 2022 lah. Mulainya ya kontraknya ya, kita di bulan Agustus pun sudah bisa melakukan ketika kita punya bayangan anggaran dan sebagainya, kan namanya masih payung. Kontrak payung itu artinya apa? Kesanggupan dari sisi penyedia. Kalau dari sisi kita kan masih tergantung tadi volumenya, waktunya gitu kalau menurut saya ya. Terima kasih Pak Rangga. Oke, Mas Weli gimana Mas? Ya unmute dulu Mas. Dalam penentuan HPS, apakah kita juga
minta mengadakan survei ke masing-masing penyedia gitu loh. Jadi kita survei kemudian kita ambil rata-rata gitu kan, seperti itu. Jadi kita bisa tahu harga satunya seberapa seperti itu. Jadi yang penting kan kuantitinya ya Pak ya. Jadi kalau seumpama kalau kuantitinya 100 tapi ternyata pelaksanaan tidak sampai 100, itu yang poin pada kontrak payung seperti itu ya. Begitu. Ya, artinya kesiapan dari sisi penyedia, Pak. Ya. Ya, kita harus melakukan pendekatan lah, jangan sampai ekstrim. Kita pengadaan 100, ternyata butuhnya 300. Nah, 300 seperti itu kan harusnya kan harganya turun dengan volume sebanyak itu. Jangan ekstrim lah. Kita punya kertas kerja lah, perhitungan wajarnya berapa sih kebutuhannya dari historical data atau apa gitu. Gitu mungkin ya. Tidak tiba-tiba muncul angkanya gitu. Mungkin Bu Nia punya banyak pengalaman ini. Ya. Iya, jadi kita membuat perkiraan harga HPS berdasarkan kebutuhan real, Pak. Itu bisa dilihat dari 3 tahun sebelumnya, misalnya. Kita kan lihat tren itu ya. Misalnya kita butuh obat, itu kita lihat tren 3 tahun kemarin tuh butuh obat A itu berapa sih butuhnya, cenderung naik atau cenderung turun atau stabil. Nah itu kan bisa dilihat, diambil rata-rata. Jadi nggak asal aja seperti itu. Nah kemudian untuk harga juga kita bisa untuk harga-harga yang seperti ATK itu kan kita bisa lihat di pasaran ya, di internet, di pasar, nggak harus telepon penyedia, kita bisa lihat di pasaran seperti itu. Ada juga kalau untuk bahan bangunan itu ada buku kuning ya istilahnya, kalau di Pemda itu kan sudah ada ya harga satuan bahan bangunan di buku kuning. Nah bisa juga dipakai sebagai dasar untuk membuat HPS. Tapi untuk jumlah kebutuhan itu harus mendekati real. Bisa dilihat dari pengalaman kita di tahun-tahun sebelumnya dan kecenderungan atau tren untuk ke depannya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Nia, Pak Muji. Jadi Mas Weli identifikasi kebutuhannya harus oke. Jadi di LKPP ada pengaturan tentang bagaimana perencanaan pengadaan, kemudian identifikasi kebutuhan per jenis pengadaan pun sudah sangat jelas ada. Gitu. Baik, 3 menit lagi bagaimana Pak Muji? Ya mungkin satu pertanyaan lagi lah. Wah ini satu pertanyaan lagi ya. Sejak kita ngadain Zoom ini paling banyak penelitian ke Bu Nia ini. Betul. Bahkan tadi belum mulai aja sudah ada yang nanya Pak. Di Indonesia banyak bertanya ini ke Bu Nia ini. Baik, berikutnya ada siapa ini? Ani Farida. Ani Farida, Ibu atau Bapak? Mohon maaf ini. Silakan di-unmute. Baik, Pak. Ani Farida. Kayak kenal ini. Kenal ya? Oke. Ini mewakili Bu Farida nih. Pak, kami mungkin sedikit konsultasi, Pak. Kami itu mengadakan kontrak payung khusus untuk outsourcing. Namun pada pengadaan outsourcing untuk yang lainnya, misalnya contohnya manajemen building, untuk yang lainnya building, kami itu dapat penyedia yang tidak bagus kalau ketika dikontrak-payungkan. Mungkin ada saran terkait dengan manajemen building dan manajemen building itu manajemen hal apa saja yang diperhatikan saran. Suaranya kata Bu Nia belum jelas, mungkin gambar Suaranya nggak jelas. Ini Mbak, pertanyaannya mau kontrak payung manajemen building. Ya. Halo? Ya, halo, jelas Mbak. Iya, coba. Saya tutup pintu dulu, berisik ya. Oke. Ya. Jadi Pak yang bertanya tadi dari RSCM itu Mbak akan bertanya bagaimana kontrak payung untuk manajemen building Mbak, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Manajemen building.
Manajemen building saya terus terang aja saya belum pengalaman Pak. Saya belum pernah melakukan payung untuk manajemen building. Saya malah mau belajar ke LKPP tadinya. Mungkin Pak Muji yang bisa share tentang Pak Muji ini. menambahkan Pak. Ada juga di YouTube tuh, YouTube-nya MS Training Consulting Pak Muji ya. Webinar beberapa yang kemarin ya. Ya, manajemen building kalau di YouTube ada tiga webinar, bisa Bapak cermati ya. Kalau lihat sharing pengalaman KPP, sangat sedikit penyedianya. Sangat sedikit penyedianya. Jadi menurut Bapak, menurut saya, Bapak undang aja penyedia yang potensial untuk presentasi dulu. Dia akan mengerjakan seperti apa, memenuhi nggak? Kalau nggak memenuhi, ya jangan nggak cocok di daerah Anda. Ini daerah Bapak di mana nih? Di Jakarta atau di luar Jakarta? Di Jakarta itu Pak Muji. Ya oke lah Jakarta. Studi banding aja lah ke LKPP. Sharing-sharing dengan LKPP. Gimana? Oke ya. Padahal saya cermati yang Kutai Barat agak berat juga tuh mencari penyedianya nih Pak. Mencari penyedianya nih. Oke, kalau Jakarta Bapak ke LKPP aja. Ya. Oke, Pak Rangga, suara ada gangguan ya? Siap. Ya. Ya, jelas Pak. Karena waktunya sudah habis. Ya. Karena waktunya sudah habis, saya silakan Pak Muji. Kepada Bu Nia ya, yang sharing dalam kesempatan ini mengenai pengalamannya yang khusus di dunia rumah sakit atau kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ini kenapa ya? Halo. Mbak Nia, dengar suara saya, Mbak? Ya, halo. Dengar suara saya, Mbak ya? Oke. Mbak, jadi tadi Pak Muji menyampaikan karena waktu kita terbatas. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan, Mbak. Ya. Sama-sama, Mas Rangga. Mbak Nia, boleh closing statement-nya, Mbak, tentang kontrak payung, Mbak? Mbak Nia. Bapak Ibu mohon maaf, rupanya jaringan agak bermasalah ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada sore hari ini untuk belajar bersama tentang bagaimana kontrak payung. Yang pertanyaan terakhir tadi mengenai kontrak payung untuk manajemen building, MS Training Consulting pernah mengadakan kurang 3 kali dulu narasumbernya dari LKPP, jadi silahkan saja disaksikan di YouTube-nya MS Training and Consulting. Seperti itu, Mbak Nia, masih bergabung Mbak Nia? Oke, baik Bapak Ibu, karena Mbak Nia juga mengalami gangguan jaringan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mengingatkan kembali untuk mengisi link presensi daftar hadir sebagai syarat untuk bisa mendapatkan sertifikat terkait dengan kegiatan kita pada sore hari ini. Dan kemudian kami sampaikan bahwasanya kegiatan webinar MS Training Consulting berikutnya ada di hari Senin, tanggal 21 Desember, materinya tentang perpajakan pengadaan barang dan jasa, langsung disampaikan oleh Pak Muji Santosa. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Bagi yang tadi mengalami gangguan sinyal, gangguan jaringan, putus-putus, keluar masuk ke dalam acara, silakan nanti bisa disaksikan kembali di channel YouTube MS Training and Consulting. Gitu. Dan
sekalian saya titip untuk channel YouTube saya, ini ada di sebelah kiri saya. Silahkan diklik, kemudian di like, share, comment, and subscribe, sama membahas tentang pengadaan barang dan jasa. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih Pak Muji, Mbak Nia, Prof. Muklis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Ibu nih yang belum pengadaan. Sampai berjumpa lagi. Saya kembalikan ke Prof. Muklis.